Negeri Loksemawe, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 2, unit 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Hartini Mudarsa, MPSI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi tingkah laku prososial. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Hadijah Gayu dengan NIM 202232023, dan yang selanjutnya ada Nailul Azkia dengan NIM 202232013, dan yang terakhir yaitu Muhammad Munzilin dengan NIM 202232014. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membahas materi dengan judul tingkah laku prososial. Pengertian tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah kategori yang lebih luas. Ia mencakup semua tindakan yang membantu atau dirancang untuk membantu orang lain. Terlepas dari motif si penolong, tingkah laku prososial secara universal masyarakat di belahan bumi manapun sangat menyukai orang-orang yang dermawan, suka menolong, kooperatif, dan mau berkorban untuk orang lain. Prososial merupakan sebuah tindakan sukarela untuk membantu atau menguntungkan kelompok individu atau individu lainnya. Tingkah laku sosial dilakukan karena sukarela dan bukan merupakan sebuah tekanan atau paksaan dari pihak lain. Meskipun tingkah laku prososial memberikan dampak positif bagi orang lain dan merupakan sebuah tindakan sukarela, perilaku prososial juga dapat dilakukan karena berbagai alasan. Misalnya, seorang individu dapat dimotivasi untuk membantu orang lain dengan tujuan mendapatkan hadiah, mendapatkan pengakuan dari orang lain, atau karena benar-benar bersimpati. Beberapa contoh tingkah laku prososial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berdonasi untuk anak yatim, menghibur orang yang sedang kesusahan, yang bersedih, membantu orang yang sedang kesusahan, dan lain-lain. Untuk tingkah laku prososial, bentuk-bentuk perilaku prososial adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan setting sosialnya, perilaku monolog bisa bersifat berencana dan formal. Misalnya, mengadopsi anak yatim. Mengadopsi anak yatim merupakan perilaku monolog yang bersifat terencana dan formal. Sedangkan meminjamkan pensil termasuk perilaku tidak formal dan tidak terencana. Berdasarkan jenis pertolongan, perilaku monolog bisa dikategorikan menjadi perilaku monolog serius atau tidak serius. Misalnya, mendonorkan ginjal. Mendonorkan ginjal merupakan perilaku prososial yang bersifat serius dibandingkan monolog menunjukkan arah jalan. Berdasarkan jenis pertolongan, perilaku monolog bisa bersifat mengerjakan secara langsung atau tidak langsung, yaitu menunjukkan pada apakah pertolongan tersebut diberikan secara langsung kepada korban atau melalui orang ketiga. Misalnya, menjadi relawan di dalam membantu korban. Menjadi relawan adalah perilaku yang monolog, sifatnya langsung, sedangkan memberikan sumbangan kepada korban bencana melalui lembaga tertentu termasuk tingkah laku monolog yang bersifat tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi tingkah laku prososial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku prososial. Yang pertama itu yaitu orang tua. Hubungan antara remaja dengan orang tua menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan remaja. Hal yang diperoleh dari lingkungan keluarga akan menentukan cara-cara remaja dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosial di luar keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama di kehidupan remaja. Kedua itu guru. Selain orang tua, sekolah juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan tingkah laku prososial. Di sekolah, guru dapat melatih dan mengarahkan tingkah laku prososial anak dengan menggunakan teknik yang efektif. Dan yang ketiga itu teman sebaya. Teman sebaya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan tingkah laku prososial, khususnya pada remaja. Ketika usia remaja, kelompok sosial menjadi sumber utama dalam perolehan informasi, teman sebaya dapat memudahkan perkembangan tingkah laku prososial melalui penguatan, pemodelan, dan pengarahan. Dan yang keempat, televisi.
Selain sebagai hiburan, televisi merupakan sebagai agen sosial yang penting melalui penggunaan muatan prososial. Televisi dapat mempengaruhi pemirsa dengan melihat program televisi anak, juga dapat mempengaruhi tingkah laku yang tepat dan agama. Kelima, moral dan agama. Perkembangan tingkah laku prososial juga berkaitan erat dengan aturan dan agama dan moral. Aturan agama dan moral, kebanyakan masyarakat menekankan kewajiban menolong. Pentingnya lingkungan terletak pada kontinuitas dan kompleksitas, stimulus sosial dan kognisi yang dihadapkan pada anak untuk tercapainya situasi yang seperti ini. Diperlukan lingkungan rumah tangga dan lingkungan sosial yang memadai dan mampu menumbuhkan struktur kognitif individu. Sumber tingkah laku prososial. Tingkah laku secara umum adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, saling kebergantungan dengan manusia lain dalam berbagai kehidupan masyarakat. Sumber tingkah laku sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu endosentris. Sumber tingkah laku prososial berasal dari dalam diri seseorang. Sumber-sumber endosentris merupakan keinginan untuk mengubah diri dengan menampilkan salah satu bentuk konsep diri adalah self-expectation atau harapan diri yang berbentuk rasa bahagia, kebersamaan, rasa aman, dan evaluasi diri yang positif. Yang kedua yaitu exosentris. Exosentris adalah sumber untuk memperhatikan lingkungan eksternal yang membuat kondisi lebih baik dan menolong orang lain dari kondisi buruk yang dialami. Orang yang melakukan tindakan menolong karena mengetahui atau merasakan kebutuhan, keinginan, dan penderitaan orang lain. Dapat kita simpulkan bahwa tingkah laku prososial merupakan kemauan orang untuk membantu atau menolong orang lain yang ada dalam kondisi menderita atau sedang mengalami kesulitan. Bentuk-bentuk tingkah laku prososial dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu berdasarkan setting sosialnya, dan yang kedua itu berdasarkan keadaan yang menerima pertolongan, dan yang ketiga itu berdasarkan jenis pertolongannya.